Oke guys, kembali lagi di Bisa Bincang Santai. Oke, di statement kali ini kita kedatangan paslon kita. Dan sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Fadli Sauki sebagai host pada podcast kali ini. Dan di sini ada kedatangan tamu-tamu kita, yaitu kandidat OSIS SMA Negeri 210. Boleh perkenalkan dulu namanya? Baik, perkenalkan nama saya Pandul Abdillah dari calon ketua OSIS paslon nomor 1. Dan sebelah saya. Dan saya Maulidia Sana dari kelas 11.5 sebagai calon wakil ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Noventus dari kelas 11.6 sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 210. Perkenalkan, saya Habibah Putri Abidin dari kelas 11.5. Kami sebagai calon wakil ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 2 periode 2023-2024. Kenalkan, nama saya Fatir Takesya dari kelas 11.4 sebagai calon ketua OSIS Sekolah Semandalu nomor urut 3. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zenira Agrelia. Saya dari kelas 11.3. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS paslon 3. Oke, luar biasa. Nah, dari kedua orang ini sudah pernah namanya. Nah, sebelum itu saya mau nanya nih, motivasi kalian nih untuk jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu apa sih sebenarnya? Atau karena cuman pengen tenar doang, atau cuman mau ya sekedar jadi ketua dan wakil ketua OSIS doang, atau ada hal lainnya? Boleh di Siapa dulu nih yang mau jawab? Ya. boleh deh sembarang. Dari Kak Pandu dulu atau enggak? Kalau mau Lydia sembarang aja. Lydia dulu pertama kali. Oke, boleh. Silakan. Saya jawab ya. Kalau saya sih motivasi untuk jadi calon wakil ketua OSIS itu ingin mengembangkan diri khususnya, apalagi melatih diri dalam jiwa kepemimpinan. Karena di organisasi ini kan kita belajar dasar kepemimpinan, apalagi di organisasi ini ada kegiatan bakti sosial. Nah, saya itu suka sekali sama yang namanya kegiatan sosial. Jadi kalau misalnya ada acara-acara ataupun kegiatan yang ada hubungan di sekolah, saya itu ingin yang namanya berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, itu alasan saya ikut OSIS dan akhirnya memberanikan diri saya agar bisa dapat mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS. Mantap. Nah, dari Kak Lydia tadi. Nah, kalau boleh tahu, bakti sosial ini kan otomatis itu dia mencakup, berarti masuk ke proker sekbid ini, bela negara ya termasuk. Nah, kalau boleh tahu, nanti kalau seandainya terpilih, misalnya ya paslon dari paslon 1 terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, pengen buat program kerja apa sih di sekbid bela negara? Kalau boleh tahu, selain bakti sosial ini kan pasti masih banyak nih. Kira-kira ada nggak pandangan mau buat program kerja apa lagi sih selain bakti sosial, supaya ada keeratan di antara khususnya di siswa-siswi SMA Negeri 210 gitu kan? Ada nggak kira-kira? Mungkin kan kita sesuai tema visi kami ya, dengan ingin terbuka dalam perkembangan teknologi. Jadi kami bisa memanfaatkan itu untuk salah satu proker kami di bela negara nanti. Salah satunya dengan membuat poster bela negara seperti tema pahlawan, tema hari nasional seperti itu. Dan tidak dari itu ada juga yang kayak seperti Ini tuh berhubungan sama kayak kita kan bakti sosial, terus kita juga bela negara. Nah, bela negara itu banyak banget jenisnya. Jadi salah satunya kita tuh kalau misalnya di sekolah udah bisa kerja sama pihak ekstrakurikuler, itu udah sangat membantu sekali. Kayak misalnya pas hari besar itu kan ada yang namanya, sekolah kita punya yang namanya ekskul paskibraka atau LKBB. Nah, kita itu bisa kerja sama mereka pas hari besar. Jadi kita kerja sama kayak kegiatan upacara, mereka yang jadi petugas upacaranya, lalu kita sebagai OSIS tuh ngadain lomba, misalnya lomba LKBB ataupun lomba yang berhubungan sama hari kenegaraan gitu. Jadi tuh kita harus saling kerjasama sama organisasi yang ada di Semandalu juga khususnya. Oke, luar biasa penjelasannya. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman, jadi dari penjelasan paslon 1 tadi, selain menjalankan bakti sosial juga melibatkan ekstrakurikuler yang ada di khususnya di Semandalu ini, betul ya? Nah, supaya ekskul-ekskul yang ada di SMA Negeri 210 ini juga bisa terlibat di proker-proker yang sudah dibuat sama sekbid bela negara nantinya di periode selanjutnya tentunya. Nah, kan ini hari pertama sudah kita lewati pencabutan nomor pasangan calon
Terus juga hari kedua sudah kita lewati pengenalan visi misi di setiap kelas, dan nanti di hari ketiga next hari Jumat, dan itu adalah hari debat. Nah, mau nanya dong, gimana kesiapan dari pasangan calon nomor urut 3 dari segi mentalnya ataupun dari kesiapan materi dan visi misi, sudah kira-kira sudah sampai mana kesiapan? Untuk visi dan misi, persiapan kami sudah ya mungkin mencukupi ya 80%. Untuk kesiapan mental mungkin kami dari sekarang mempersiapkan. Bukan dari sekarang sih, dari sebelum-sebelumnya kami sudah mempersiapkan mental kami, serta public speaking tuh udah kami susun dengan baik. Cuman itu tadi, karena kalau mental belum siap pasti public speaking akan kemana-mana itu Kak. Jadi persiapan kami udah. Oke, udah. Berarti udah hampir 100% ya. Ya 99,8 lah. Siapannya udah siap ya. Siap. Karena tadi disampaikan Pak Fatir, kita di sini kan berdemokrasi. Jadi mau menang mau kalah itu kita semuanya tetap berdemokrasi di sini. Nah, mungkin kesiapan kami paslon nomor urut 2 belum 100%, masih 80%. 80% ini kami mempersiapkan visi misi public speaking kami buat debat nanti hari Jumat. Bagus. Nah, adapun mungkin yang 20% hanya mempersiapkan mental ya. Oke, Iya, siap. karena Nah, yang kepercayaan diri. karena yang paling utama itu sebenarnya mental dulu. Oke, gitu ya. Ya. Mantap, luar biasa kesiapannya dari mental, public speaking juga diperhatikan. Terus juga dari kesiapannya juga dari hari pertama juga Ya, materi. disiapkan. Materinya juga ya. Materi. Tentunya visi misi juga harus dipahami dan dihafali nih kalau bisa, karena itu menjadi salah satu pertimbangan para paslon lain-lainnya juga, terutama pasangan calon nomor urut 2 ini. Nah, terus kalau seandainya kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di periode selanjutnya, nah kan tentunya banyak sekali program kerja yang harus kalian buat dan kalian laksanakan. Kira-kira kontribusi apa sih yang kalian lakukan untuk supaya kegiatan program kerja tersebut itu dapat terlaksana dengan efektif, khususnya di SMA Negeri 2 sendiri? Boleh? Oke, untuk menjalankan program kerja dengan baik ya, mungkin saya akan berdiskusi dengan asosiasi yang lain untuk bisa bagaimana menjalankan program ini bersama-sama. Oke. Dan mengadakan rapat bulanan setiap tanggal 1 Oh, Ya. oke. biar programnya berjalan dengan baik. Kita akan mengadakan program kerja itu secara bersama-sama gitu. Jadi nggak cuma kita aja yang bakal ngerjakan. Tapi ide-ide dari program kerja mungkin sebagian banyak itu dari kami, dan nanti kita akan meminta masukan dari yang lain. Terutama program kerja itu akan muncul dari visi dan misi kami. Oke. Nah, itu dicatat ya. Kalau seandainya berorganisasi itu kita harus bisa menerima kritik dan saran teman-teman. Nah, jadi memang pada dasarnya di organisasi itu memang kita tempatnya untuk membuat sebuah forum diskusi lalu kita realisasikan bersama. Nah, salah satunya dengan adanya pemilihan organisasi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode selanjutnya ini, semoga itu dapat membuat sebuah program kerja inovatif khususnya di Semandalu ini supaya bisa direalisasikan dan membuat sebuah potensi terutama pada warga dan siswa-siswi SMA Negeri 2 itu. Nah, mungkin cara mengantisipasi proker yang terlewatkan ya. Ya, Nah, pastinya sebelum melewatkan proker tadi, pastinya akan mempersiapkan jauh-jauh hari dulu. Mempersiapkan deadline-nya sehingga apa? Sehingga nantinya tidak ada yang namanya tertunda proker tersebut. Jadi mempersiapkan dari awal sehingga mengantisipasi yang namanya 80% agar prokernya itu tidak berjalan. Jadi mengantisipasi dari awalnya. oh gitu. Iya, persiapkan dari awal. Saya tambahkan, semua rencana itu sebenarnya nggak bakal ada yang 100%. Sudah pasti kita harus ada Oke. planning day. Saya sama Kak Noven ini juga ada berdiskusi, ada sebuah proker namanya itu berdasi. Jadi kita sama-sama bersama berdonasi buat sumbangan buku. Jadi kita akan membuat gazebo literasi yang selama ini tuh belum optimal. Ada gazebonya tapi belum ada bukunya. Oke. Itu kan masih plan B. Semisalnya kalau nggak ada teman-teman yang mau nyumbang atau jumlah bukunya ini sedikit nih, plan B-nya kita harus gimana?
berarti nggak bakal ada nih gazebo literasi. Nggak, tapi kita tetap adakan, kita ubah lagi skalanya lebih kecil. Kita bisa bikin pojok itu kita titipkan di perpus, tapi itu atas nama OSIS. Jadi gazebo literasi atas nama OSIS. Jadi setiap rencana itu pasti nggak ada yang 100%, tapi kita harus mempunyai plan B itu. Luar biasa penjelasannya, dan semoga ini terlaksana dengan efektif ya. Semoga, saya berharap juga, karena OSIS ini juga merupakan salah satu contoh yang luar biasa sekali, terutama apalagi kalau punya teman dekat, terus teman dekat ini dia temannya ini adalah ketua OSIS atau enggak wakil ketua OSIS, ini bakal menjadi contoh dari teman tersebut. Luar biasa. Nah, ya. Kakak pesan sih di kegiatan OSIS nanti, kalau seandainya kalian terpilih jadi ketua OSIS, wakil ketua OSIS, tetap semangat untuk menjalankan program kerja, jaga selalu kekompakan kalian di dalam organisasi tersebut. Di situ kalian dapat membuat sebuah program kerja yang dapat kalian jalankan bersama anggota kalian, dan juga ini menambah relasi kalian juga terutama. Jadi kontribusi yang akan kami lakukan sebetulnya kayak kita akan bekerjasama dengan eskul-eskul yang seperti kayak Rohis ya, Rohis. Kami akan bekerjasama dengan anggota Rohis dengan yaitu bekerjasama seperti bakti sosial seperti yang pernah dilaksanakan pada beberapa waktu lalu. Kita bakal kerjasama itu. Nah, tapi dalam kategori kita bakal ngadain lomba. Kita rencana bakal kayak gitu. Jadi di beberapa lingkungan sekolah kita ini kan ada yang namanya masjid ataupun TPA. Nah, kita rencana kalau yang beragama muslim kita mau ngadain kayak lomba kaligrafi ataupun lomba azan, tapi dalam kategori anak-anak di lingkungan sekolah kita aja. Karena setahu saya Semandalu ini tuh kita sering banget ngikutin lomba keagamaan, tapi kita itu ikutnya keluar. Sedangkan padahal teman-teman kita di sini juga banyak yang bisa ikut, bahkan jadi panitia. Jadi saya mau teman-teman di Semandalu ini baik OSIS maupun warga sekolah dapat berpartisipasi juga. Jadi bukan hanya OSIS aja yang dapat membantu kegiatan sekolah, tapi teman-teman yang nggak ikut organisasi juga dapat berperan aktif. Oke, bagus. Jadi intinya tuh juga membantu sekolah untuk menimbulkan potensi dari anak-anak Semandalu gitu ya maksudnya ya. Oke, luar biasa sih. Jadi dari penjelasan tadi itu, kalau seandainya memang benar-benar tujuannya dari paslon 1 ini untuk membantu sinergi sekolah untuk mencari potensi, terutama di bidang-bidang yang sudah disebutkan tadi. Terus juga kan nanti di OSIS itu banyak program kerja yang tentunya akan dilaksanakan, seperti bakti sosial, terus ada juga hari-hari keagamaan. Nah, sekiranya kalau seandainya ada program kerja di hari-hari penting gitu, salah satunya seperti hari lahir Pancasila. Nah, kira-kira dari paslon nomor urut 2 nih, apa sih yang mau di up lagi gitu program kerjanya untuk kedepannya? Apalagi kalau seandainya misalnya nih kalian nomor urut 2 dari pasangan calon nomor 1 dan 3 terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kontribusi apa yang mau kalian lakukan terutama pada proker yang akan kalian jalankan? Saya dulu aja. Baik. Ya, Oke, boleh. Ya. Jadi divisi kami itu salah satunya itu banyak sekali keluar kata-kata mengupgrade. Jadi nanti kami itu akan membuat program-program kerja. Kami ingin membuat perubahan baru, membuat program kerja yang lebih bagus lagi, memiliki kualitas lebih baik lagi. Jadi nanti mungkin setiap ada hari-hari event penting, kita ingin membuat perubahan baru di setiap acara itu. Oke. Ada lagi? Mungkin saya akan menambah. Oke, boleh. Nah, yang pasti tadi itu mengupgrade ya OSIS dan juga sekolah. Jadi cara mengupgrade-nya itu pasti menjalankan proker-proker yang ada. Tidak ada menunda proker dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Luar biasa, ini penyampaiannya cukup signifikan sekali dan semoga bisa dipahami ya. Pasti kita akan menyiapkan program kerja itu di jauh-jauh hari. Benar sekali kan Kak? Nah, misalnya program kerja itu tidak terlaksana, mungkin kita akan undur di beberapa bulan kemudian. Yang pasti program kerja itu harus secara maksimal kita usahakan. Maksimal ya. Secara maksimal harus diusahakan. Dengan bagaimana? Itu dengan kita mencari solusi agar program tersebut terlaksana dengan baik maupun tanggal berapapun itu. Intinya, jika kalian tidak dapat mengerjakan di tanggal tersebut, cari solusi bagaimana kalian bisa dapat mengerjakan di tanggal-tanggal berikutnya.
Oke, berarti sudah jelas upaya yang disampaikan dari pasangan calon nomor urut 3, dan semoga ini juga bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan dari pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 di hari pemilu nanti. Tunggu saja pemilunya tanggal 26 nanti di SMA Negeri 2. Jangan sampai golput, ingat, karena golput itu membahayakan. Terus juga ada pesan nggak kira-kira untuk di pemilihan OSIS nanti atau di statement selanjutnya? Kan sudah pertama udah pencabutan nomor, nah yang kedua kemarin sudah sosialisasi ke kelas kan. Nah ini kalian nanti akan masuk ke statement ketiga pendebatan, kira-kira ada pesan nggak yang disampaikan untuk next statement? Dari siapa yang bilang kamu? Boleh pesannya, pesan untuk statement selanjutnya nih, atau ada slogan yang bikin semangat untuk statement selanjutnya, boleh Mungkin sampaikan. pesan kita yang akan kami sampaikan, mungkin kita harus bisa lebih semangat lagi karena kita mempunyai saingan yang cukup kuat, yaitu si Noven sama si Habibah ini. Iya, Itu saingan kita kami banget sih, karena emang suara mereka sudah kayak lebih mendominasi daripada kita. Jadi kita kayak harus lebih kerja keras lagi, lebih semangat lagi, dan lebih kompak lagi. Nah, denger-denger nih dari paslon nomor urut 1 tadi, kalau seandainya Kak Habibah sama Kak Noven ini adalah pasangan yang sangat sengit sekali gitu, bener kayak ini? Salah ya, karena setiap Salah. iya, setiap paslon punya Kelebihan. kelebihan. Oke, betul ya. Nah, kelebihan ini saya harap tuh bisa menjadi motivasi dan semangat sih untuk paslon lainnya. Tadi sudah paslon nomor urut 1, nomor urut 2 tadi. Mau nanya dong, kira-kira ketar-ketir nggak denger tadi pasangan nomor urut 2 ini merupakan salah satu pasangan tersengit kalian? Ketar-ketir nggak kira-kira? Atau santai aja? Santai aja sih. Sangat optimis, Kok Kak. bisa? Ya karena mau kepilih atau tidak kepilih, intinya jika saya masih berada di organisasi tersebut, Oke. saya akan membantu dari belakang. Oke, dari belakang mana? Dari belakang dong. Oh, Ya tahu-tahu aja. Gitu. tahu aja. Oke, sebelum saya tutup nih, ada pesan nggak kira-kira untuk sebelum hari ketiga lanjut untuk hari debat? Entah itu ada slogan yang mau disampaikan ataupun ada motivasi untuk diri sendiri ataupun teman-teman yang nantinya akan menjalani, ataupun ada hal yang sebagainya yang mau disampaikan, boleh? Oke, slogan terlebih dahulu ya. Oh boleh, silakan. Ayo kita ada slogan dulu ya. Paslon 3, bersama kami OSIS Maju Sekolah Unggul. Luar biasa. Pesannya ada nggak kira-kira? Nah, pesannya untuk adik-adik sekalian, carilah pemimpin yang baik serta jangan melihat mereka dari penampilan saja, akan tetapi lihatlah mereka dari sikap mereka kepada warga yang ada di sekolah ini serta kepada anggota-anggotanya. Karena apa? Sebagai pemimpin kita harus mengerti perasaan apa yang dirasakan oleh anggota-anggota kita. Jangan mengambil tingkah laku yang dari egois. Contohnya misal kita sedang melaksanakan kegiatan ini, padahal anggota kita ini belum bisa, tapi kita paksakan banget. Jangan, misalnya, tapi jangan juga terlalu dimanja anggota kita. Jadi untuk pesan saya, pilihlah ketua OSIS yang bisa mengerti perasaan kalian. Jadi nggak sembarangan kalian pilih ya, dan dari penampilan, dan dari apa, lihatlah pengalaman mereka di sekolah ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari paslon nomor urut 3, pilihlah dengan hati nurani kalian. Jangan ada golput. Pertama, golput di antara kita, di antara warga sekolah untuk pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini, dan jangan juga untuk meninggikan egonya, karena kadang kita tuh menjadi orang yang sudah tinggi saja, kadang ego kita tuh lebih bisa jadi tinggi juga gitu. Sama halnya seperti ketua OSIS, ketika kita menjadi seorang ketua, otomatis ego kita harus kita rendahkan dan kita harus bisa mendengarkan aspirasi, terutama aspirasi anggota dan warga di SMA Negeri 2 sendiri. Kami juga mempunyai slogan saat debat nanti. Oh, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Paslon nomor 1
Kami mendengar, kami peduli, kami menyediakan solusi. Mari ciptakan prestasi bersama paslon nomor 1. Luar biasa, tepuk tangan dulu paslon nomor 1. Oke, mungkin segitu saja sesi pada hari ini. Mungkin apa yang sudah disampaikan tadi semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman juga ketika pemilihan nanti. Dan saya ucapkan semangat berjuang dan tetap terus optimis dengan apa yang dilakukan ke depannya. Dan pesan saya selalu dengan kompak. Mungkin dari slogan dulu ya. Oke, mulai silakan. Nah, jadi slogan kami seperti ini. Paslon nomor urut 2, Satukan suara, bersama berinovasi dan berprestasi, wujudkan generasi smart, bernalar kritis, berjiwa nasionalis, bersama nomor 2. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk paslon nomor urut 2. Oke, mungkin izin menambahkan pesan. Oke, silakan. Mungkin pesan saya buat teman-teman semua, gunakan hak suaranya dengan baik dan bijak. Pilihlah pemimpin yang bijaksana. Kita lihat dari penampilannya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Dan ini menjadi sebuah pertimbangan juga dari paslon nomor urut 1 sudah tadi. Sekarang nomor urut 2 dan selanjutnya nomor urut 3 yang akan menjadi bintang tamu selanjutnya. Dan semoga ini dapat menjadi sebuah pertimbangan teman-teman khususnya di SMA Negeri 2 Sebulu untuk memberikan hak suaranya kepada pasangan calon OSIS tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di statement kali ini. Oke, mungkin itu dari paslon nomor urut 3. Saksikan di YouTube Semandalu Channel dan see you the next video. Bye.